Tahun 2009 aktif dengan cuitan-cuitan jenakanya di sosial media melalui akun Twitter Anjing Gombal dan juga Piknik Asik. Perempuan ini juga seorang penulis dari buku puisi berjudul Satjane. Dan melalui sosial medianya sekarang, ia fokus membahas tentang kehidupan keluarga, gaya hidup, dan beberapa tema yang menarik untuk didiskusikan dengan Rahne Putri adalah pemahaman tentang diri sendiri, mindfulness, slow living, women empowerment, parenting, dan juga perannya sebagai proud sandwich generation. Let's connect with her story, Rahne Putri. Hai Kak Rahne. Halo. Terima kasih udah datang sini, aku seneng banget. Aku yang makasih juga udah kesempatan bisa ketemu kamu finally. Bener, setelah kita terakhir ketemu di mana nih? Bintaro-bintaro aja ya? Bentar-bentar aja sih. By the way, selamat datang di Connect with Her Kak Rahne. Nice to Ini be adalah program barunya Connect. Dan Connect sendiri adalah media dan juga konten platform yang interaktif berbasis teknologi. Dimana aim-nya kita nih, kita tuh pengen meningkatkan hobi membaca, gemar membaca bagi masyarakat Indonesia. Dimana nanti setiap waktu yang diluangkan untuk membaca artikel atau menonton video kita nanti bahkan, mereka akan di-reward dengan sebuah koin Connect. Dan koin itu nanti ya bisa di-redeem dengan barang apapun. Karena coba mau apa? Ibu-ibu nih biasanya ya, Air fryer ada. Oh baik. Apalagi? Anak-anak suka mainan nih, game-game Ada, bahkan mainan anakku juga ada ya aku incer. Oh baik. Atau kayak voucher perawatan semuanya ada Kak. Self-care buat para Betul. ibu-ibu yang butuh self-care. Betul, jadi jangan lupa follow Connect ya. Nanti nikmati berbagai keuntungannya. Okay. Anyway, Kak Rahne, gimana kabarmu? How's life recently? Overall keseluruhan alhamdulillah baik-baik aja. Ada sedikit beberapa adjustment di area kehidupan, but generally alhamdulillah baik. Iya ya, alhamdulillah. Aku tuh udah kenal Kak Rahne dari zaman-zaman Twitter ya. Twitter lama ya. Benar. Soalnya kan nanti sekarang udah kayak Twitter baru, Twitter lama. Twitter lama ya, yang belum centang-centang dan berbayar itulah ya. Belum. Aku kenal Kak Rahne tuh dari Anjing Gombal, Piknik Asik. 1 dekade lalu ya. Betul, sampai akhirnya aku kayak ikut bertumbuh bersama konten-kontennya Rahne Putri gitu. Tapi boleh nggak sih diceritain perjalanan seorang Rahne Putri? Seorang Rahne Putri ya, aku itu kalau dibilang mungkin banyak faktor beruntungnya ya. Aku nggak tahu apakah ini karena sesuatu yang aku manifesting dari aku SMP. Itu aku bukan orang Jakarta, jadi aku perantau. Jadi 14 tahun yang lalu aku lulus kuliah, kemudian aku bekerja di Jakarta. But this is something that I really want. Memang dari SMP tuh kerja di Jakarta, nggak tahu deh jadi apa. Tapi akhirnya aku mendapatkan pekerjaan pertama aku di Jakarta. Di saat itu lagi booming sosial media awal-awal ya, setelah Facebook, setelah Friendster, aduh ketahuan gak sih umur gue? Jangan testi ya. Cuman akhirnya Twitter tuh, jadi pas aku move ke Jakarta itu lagi happening Twitter. I don't have friends karena aku perantau, jadi aku ya join di Twitter, terus kayak oh ini baru ya, mainan baru lah ya. Tapi dari situ akhirnya ketemu banyak teman-teman yang sefrekuensi, akhirnya tumbuhlah itu Anjing Gombal ya zaman itu. Terus habis itu ternyata dari menggombal jadi aku ternyata punya bakat menulis puisi ternyata dari gombalan. Bener, akhirnya terciptalah buku puisi. Satjane itu, buku puisi di saat aku memang lagi suka jomblo-jomblo patah hati. Mungkin kamu tahu lah ya ceritanya ya. Secara nggak langsung teman-teman sosial media itu menjadi teman aku, bertumbuh kayak kamu gitu ya. Jadi karena ngikutin perjalanan hidup aku. Kalau dulu awal-awal sebagai perantau, ya cewek umur 20-an awal tinggal di Jakarta sendirian, nggak punya teman, jomblo, lalu akhirnya punya ketemu jodoh and then membangun keluarganya di Jakarta. So I'm telling my story through social media until now gitu sih. Ini menarik banget ya perjalanan hidup Kak Rahne dari seorang perantau bisa survive di Jakarta itu karena aku juga berkenalan gitu dengan suami aku yang perantau dan nggak mudah hidup sebagai perantauan di Jakarta pada saat itu loh Kak. Nah mungkin ada nggak sih kejadian demi kejadian hidup yang Kak Rahne Putri lewati yang akhirnya membekali bahkan membentuk Rahne Putri yang sekarang? Yang pertama memang satu manifesting. Aku ngerasa nggak tahu ini bahasa sekarang kan kekiniannya manifesting. Cuman aku dulu ngerasa kayak aku memang ingin hal ini, jadi aku tidak merasa cobaan atau kayak kesulitan itu sebuah sesuatu yang memang memberatkan gitu. Jadi aku ngerasa oh this is the way to
Tuhan memberikan jalan aku untuk bertumbuh gitu. Jadi aku juga memulai hidup di Jakarta juga tidak dengan mudah atau tidak dengan apa ya, kayak udah mapan gitu ya. Jadi aku juga from scratch banget, ngekos di kosan yang nggak AC, yang segala macamnya. Aku menjalani itu tapi kayak ngerasa nggak apa-apa aja gitu loh. Jadi aku ngerasa pertama memang kita must know why, dan kedua adalah networking. Menurut aku tuh penting banget membuka diri sama banyak orang, karena aku rasa karena aku terbuka ya di sosial media, aku juga merasakan orang-orang itu ketika aku pour my heart out and then I find sama gitu, mereka juga memberikan yang sama, terus bentuk koneksi, terus aku ya udah nurturing that sampai saat ini. Itu ya banyak kan orang-orang yang di sosial media akhirnya menjadi teman baik dan sahabat dan juga bahkan keluarga yang dan juga memberikan aku banyak jalan-jalan hidup yang lebih luas lagi gitu loh. Aku nggak pernah nyangka loh aku tuh jadi penulis. Never in my life I imagine aku juga pernah kayak ya walaupun bukan penyanyi ya, tapi aku kayak my SoundCloud is also my aku life. sempet follow banget kan? loh, aku kayak semua sosial media karena aku Iya, follow. kayak SoundCloud lah, jadi aku ya pernah nyanyi, terus sampai akhirnya juga aku merasakan menjadi penulis lagu dan lagunya itu dinyanyikan Noh Saleh yang Malaysia. Jadi kayak itu gara-gara SoundCloud loh, kayak the power of social media is really big thing yang change my life sih. Jadi terus percaya aja hal baik itu akan datang memang kalau kita mau ya, dan Tuhan memampukan sih aku merasa gitu. Ya, dan tentunya juga berani terbuka atas setiap kesempatan sehingga kita bisa membangun sebuah koneksi dan juga networking yang akhirnya itu yang mensupport hidup kita ke depannya Kak. And we never know ya. Mungkin aku kalau dibilang sama teman-teman aku zaman yang udah di Jakarta ya, memang orang Jakarta, kamu tuh kok polos banget ya jadi orang. Ya aku nggak tahu yang nggak polos gimana, karena mungkin yang aku tahu begitu gitu ya. Yang aku tahu ya being nice to all people. Maksudnya kayak aku nggak berusaha transaksional juga. Apa yang bisa aku bantu. Tapi ternyata hal-hal itu yang akhirnya memupuk value aku dan mempertemukan aku dengan banyak kesempatan dan orang-orang yang tepat sih gitu. Jadi ya jangan berhenti untuk jadi orang baik, aku mau bilang gitu. Itu yang juga aku percaya. Tapi mengenal sosok Rahna Putri adalah sebuah, menurut aku ya, di cara pandangku, karakter yang luar biasa, warna-warni gitu. Memulai kehidupannya, perjalanan karirnya menjadi seorang ibu, tetap menjadi diri sendiri, bagaimana menerima dirinya, bagaimana embrace perjalanan hidupnya, sampai yang paling menarik adalah kehidupan Rahna Putri sebagai sandwich generation. Bahkan bisa menyematkan kata proud atas keadaan itu. Gak mudah menjadi sebuah sosok yang diandalkan oleh keluarga yang akhirnya harus menanggung kehidupan orang tua, bahkan menghidupi mimpi sendiri aja rasanya masih ngos-ngosan gitu. Dan ada gak sih yang bisa diceritakan dari sisi Rahna Putri yang sebagai sandwich generation itu? Banyak banget sih. Kayaknya itu semalaman ya. Aku sering sharingnya juga di Instagram aku ya. Cuman memang ya aku di Jakarta aku baru akhirnya kan dapat gaji sendiri gitu kan ya. Tapi yang aku percaya dari dulu yang ditanamkan keluarga itu adalah bahagiakan orang tua kamu gitu kan. Jadi ya aku membawa misi itu tuh, gimana aku nanti ketika dewasa aku bisa membahagiakan orang tua. Jadi ketika memang pas di Jakarta aku udah punya my own independence of money gitu ya, bisa punya uang, mau nggak mau aku kayak itu kayak naturally aku akan berikan untuk orang tua gitu kan. Apapun yang bikin mereka bahagia, karena aku merasa kayak they do a lot for me gitu, dan aku pengen mengembalikannya gitu. Dan itu it's fine, nggak apa-apa banget. Emang itu salah satu yang drive aku bekerja di Jakarta dan ambil kerjaan apa aja yang ada kesempatan aku ambil, karena aku ngerasa that's also my drive waktu awal-awal hidup di Jakarta. Kemudian berbeda nih ketika akhirnya aku punya pasangan dan akhirnya punya anak. Di sini prioritas mulai, karena ya jadi ibu itu kan nggak ada kamusnya dan nggak ada tuh sebelumnya tuh kayak tata cara, peraturan atau kayak ini yang dihadapi tuh ya mungkin udah baca tapi kayak pas ngejalaninnya pasti beda. Nah ketika punya anak aku mulai bingung terhadap yang kubahagiakan sekarang ada banyak banget ya. Orang tua, oke, terus habis itu ada pasangan. Kemudian ini ada lagi anak yang baru aja hidup di bumi ini, dan aku juga pengen dia hidupnya cukup baik gitu ya. Kalau bisa bahkan lebih baik dari aku waktu kecil. Itu pasti ya keinginan kan? Setiap orang tua parents kan. Ya. Jadi mulai tuh ada benturan-benturan kepentingan di dalam diri aku, karena aku pengen semuanya bahagia gitu. Sehingga aku merasa waktu itu kok jadi berat ya gitu, kok sulit ya, karena dulu sebenarnya kan padahal dulu aku juga ngasih orang tua, tapi kok kenapa rasanya sekarang itu kayak ada perasaan di hati aku tuh yang justru akhirnya membuat aku tuh jadi menjauhi orang tua waktu itu.
Jadi itu bener-bener transisi waktu jadi ibu tuh Cang kan. Anak baru lahir, kamu juga pasti tahu lah ya gimana kita pas baru melahirkan anak tuh kita juga masih bingung ya, ini transisi dari single jadi istri terus jadi ibu tuh kayak tunggu dulu yang belum settle tapi udah banyak kewajiban-kewajiban atau juga beban, aku quote-unquote sebenarnya bukan beban ya tapi kayak cara bertumbuh ya, yang memupuk kita untuk nge-stretch diri kita untuk tahu potensi-potensi yang sebenarnya kita mungkin sebelumnya belum tahu ketika kita jadi single woman ya gitu kan. Nah waktu itu aku ngerasa aduh kok pendapatan segini-gini aja, maksudnya yang masuk segini tapi yang aku bahagiakan banyak, aku harus gimana. Jadinya waktu itu aku ngerasa aku kok harus membahagiakan semua orang. Aku merasa orang tua aku memang tetap perlu aku perhatikan, anak perlu aku perhatikan. Jadi yang aku tahu waktu itu caranya adalah dengan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Itu yang cara yang aku tahu dulu. Jadi I'm not mindful lah ya kalau bahasa sekarang. Aku tidak mindful sih. Yang ada hajar, tapi yang ada aku mensabotase diri aku sendiri sih waktu itu. Aku juga tidak berusaha mendengarkan kebutuhan karena yang aku patokan aku pengen mama aku bahagia, aku pengen orang tua aku bahagia. Nah, bahagia versi aku adalah orang tua aku tuh gak punya rumah. Jadi versi bahagia aku ketika aku berhasil sebagai anak mereka tuh menurut aku my KPI ya kalau orang-orang kantoran ya. KPI aku adalah orang tua aku punya rumah karena aku beliin. Itu cita-cita aku waktu itu. Jadi aku ngerasa aku harus nih punya uang sampai akhirnya bisa beliin mereka rumah. Jadi itu yang drive yang awalnya positif tapi ketika banyak kepentingan-kepentingan dan aku tidak mendengarkan kepentingan-kepentingan yang baru, aku jadinya nggak stabil dan aku malah melihat itu sebagai enemy gitu loh. Aku ngerasa orang tua aku jadi musuh aku. Jadi kayak aku menghindari kalau mereka telepon karena kalau mereka telepon pasti kayak ngomongnya kapan dikirim gitu kan. Aduh aku kan udah kayak aduh nggak enak banget rasanya kalau, dan aku ngerasa kalau pas orang tua aku minta itu kayak kok aku nggak jadi anak yang cukup baik, kok aku belum bisa memenuhi ya. Jadi banyak banget benturan-benturan seperti itu sehingga itu mengganggu hubungan aku dengan pasangan, mengganggu juga aku ke anak. Yang ada aku senggol bacok banget. Jadi kita nggak ngomongin finansial, apalagi nih ya baru nikah 1 tahun 2 tahun kan aku juga beradaptasi ya sama pasangan kan ya. Belum mengenal banget mengenai personality suami seperti apa, goals kita bersama itu apa, maksudnya yang setelah adaptasi. Jadi banyak banget transformasi yang aku belum ajak tapi aku harus memenuhi banyak kebutuhan dan aku nggak mau tahu, aku harus wujudin semua. At that time aku cukup itu adalah masa-masa terburuk dalam hidup aku, tergelap kalau aku bisa bilang. The lowest low karena aku merasa tidak menjadi anak yang baik, aku tidak merasa, bagi orang tua aku ya, aku tidak merasa menjadi istri yang baik untuk pasangan aku karena aku being sensitif banget kalau ngomongin duit, kayak langsung tegangan tinggi. Itu tanpa aku sadar loh, kayak selalu kayak apa? Kok kamu bisa beli itu? Gitu. Sensitif kayak bahkan suami aku cuma beli baju, kamu bisa ya beli baju? Sementara aku tuh menahan diri. How karena aku bisa? tuh yang ada tuh aku begitu dapat uang aku tahan supaya aku pengen ngumpulin itu. Aku pengen rumah buat orang tua aku pengen anak aku sekolah di yang bagus. Keep it untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak tahu mungkin apakah mereka butuh apa enggak gitu. Dan akhirnya ada yang terabaikan nih. Ada yang terabaikan diri aku sendiri. Jadi waktu itu aku bisa bilang aku berkorban ya. Sekarang aku bisa melihatnya berbeda ya. Tapi waktu itu aku ngerasa aku benar-benar pontang-panting. Dan di saat itu isu-isu sandwich generation waktu itu belum banyak ya. Jadi ketika aku curhat kayak gini ada aja yang ngomong ya syukurlah masih ada kerjaan. Exactly. Iya. I know that feeling. Iya, tapi saya bersyukur. Tapi saya capek gitu loh. Cuman kalau ngomong capek takut dibilang kualat sama orang tua, tau gak sih kayak lu mau masuk neraka ya, wah nggak sayang ibunya ya, kayak enggak gitu. Paham. Somehow kita ngerasa jadi orang tua kita tidak mau sedikit mengerti gitu Bisa bahwa jadi begitu atau kitanya yang kayak kok kamu gitu banget sih sama sama orang tua, kan orang tua yang udah membesarkan kamu seolah-olah kayak gitu. Dan makanya ini juga akhirnya menjadi, kalau sekarang Kak aku melihatnya ya akan kehadiran sandwich generation ini, aku akhirnya melatih diriku dan suamiku juga tentunya untuk bagaimana kedepannya nanti, ini proses yang panjang sih, menjadi orang tua yang tidak membebani anaknya. Memutus rantai sandwich generation ini. Tapi identik gak sih sandwich generation ini akan, oh lo anak pertama emang sudah sewajar ya. Karena aku juga pernah merasakan hal itu karena oh aku anak pertama, terus misalkan salah satu orang tuaku udah gak ada. Dirimu anak keberapa? Anak pertama. Dan benar. Dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Cuman aku melihat ini sebagai sesuatu yang memang kultural ya, karena aku baca penelitian juga, tapi correct me if I'm wrong ya, 26% masyarakat Indonesia itu sandwich generation. Nah, aku merasa memang ini kultural dan memang sudah biasa gitu kan ya dari dulu, makanya anaknya mungkin dana pensiun itu anak-anak gitu kan, makanya banyak anak banyak rezeki karena
Dan dulu literasi keuangan juga belum happening sekarang dan belum seterbuka sekarang ya, harus informasinya semudah sekarang gitu. Jadi dulu merasa ya itu sudah kewajiban lah ya untuk anak, membantu orang tua itu sudah kewajiban. Tapi ketika hidup di saat ini, di mana sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa kita cegah dengan memutusnya gitu. Tapi ya sekarang opsinya sangat banyak banget, investasi keuangannya juga makin beragam ya, terus kayak asuransi dan segala macamnya tuh udah kayaknya lebih banyak channel untuk orang-orang belajar. Nah, aku sampai di titik juga yang ngerasa orang tua aku tuh udah melakukan yang terbaik kok sebenarnya waktu itu. Mereka bukannya juga nggak mau membahagiakan aku. Ketika aku jadi orang tua, aku akhirnya bisa melihat dari perspektif orang tua juga. Jadi aku waktu dulu awal-awal aku ngerasa coba ya kalau orang tua aku punya rumah, mungkin aku nggak mungkin aku tidak akan sekerja keras ini gitu. Coba dulu ayah aku punya bisnis yang sukses, mungkin kayaknya aku nggak semerana sekarang kali ya sepontang-panting gitu kan. Waktu itu ya nggak sepontang-panting ini. Tapi terus aku juga mikir satu hal, mungkin bisa jadi demikian atau bisa jadi aku malah bukan jadi Rahna yang sekarang, yang mana aku sekarang I'm really proud being myself gitu. Dan kayak bisa jadi dua sisi, aku bisa jadi lebih baik dari sekarang atau lebih buruk dari sekarang gitu kan. Jadi selalu ya udah kayak. Dan aku merasa titik balik aku itu adalah ketika waktu itu aku ngerasa capek banget kerja karena aku nggak being mindful, ada kerjaan aku libas aja, bahkan yang kadang nggak sesuai my own value, karena itu ya, karena duit itu. Sampai akhirnya aku kayak ngerasa kok aku menggerogoti diri sendiri ya, terus sampai suami aku bilang gini, oke, kamu mau ngumpulin duit cukup buat kamu berapa? Dan aku nggak bisa jawab. Kamu mau ngumpulin duit itu sampai berapa sih yang kamu rasa kamu bisa istirahat tuh berapa? Aku nggak bisa jawab. Dan itu menurut aku jadi titik balik bahwa oke, mari kayak cukup aku berapa gitu kan. Dan sampai sekarang sih aku belum tahu jawabannya ya, karena itu kayak never ending. Karena itu kayak never ending journey. Kayaknya kalau aku merasa segini cukup, I think I'm done in this world gitu ya. Misi aku selesai gitu kayaknya. Cuman akhirnya dari pertanyaan itu aku menenangkan diri, aku berusaha untuk lebih terbuka. Aku berusaha, yang aku lakukan selama ini aku menghindar sama orang tua aku berusaha membangun relasi yang baik sama orang tua aku, karena aku akhirnya mengerti dari sudut pandang mereka. Mereka bukannya tidak mau berusaha yang terbaik, karena aku pun ke anak-anakku tuh berusahakan yang terbaik, cuman yang mungkin hidup sedang tidak baik-baik saja gitu untuk mereka gitu kan. Mereka juga bukannya nggak ngelakuin apa-apa, aku juga waktu kecil tuh saksi hidup banget gimana mereka juga pontang-panting loh membesarkan aku. Jadi aku ngerasa radical acceptance tadi ya, penerimaannya cukup. Aku bisa memposisikan dan aku mulai jadi berempati sama mereka. Nah, ketika berempati yang tadinya aku ngerasa aku harus membahagiakan mereka, aku mulai shifting nih dari harus menjadi aku memilih untuk mau membahagiakan orang tua aku. Jadi ketika aku mengganti harus menjadi emang aku pengen mereka begitu, itu tuh jadi positif ya. Dan aku merasa langkahku tuh jadi somehow lebih ringan. Aku tuh jadi ngerasa aku bisa pasang boundaries kayak kerjaan ini kayaknya aku bakal capek, tapi kalau capek nanti aku jadi marah-marah, terus kayak kayaknya nggak sebanding dengan energi aku keluarkan. I think I can say no. Begitu juga sama orang tua aku berusaha mendengarkan mereka, karena selama ini aku merasakan kebahagiaan mereka punya rumah ya. Ternyata waktu aku akhirnya eye to eye ngobrol sama mereka dan kayak ibu sebenarnya butuhnya apa gitu kan. Mereka tuh cuma pengen kayak ditelepon setiap hari, cuman pengen kayak ditanyain kabarnya gimana. Karena dulu aku kayak kerja ya, jadi kayak bahkan nggak nelpon seminggu, 2 minggu gitu loh. Sementara bagi mereka sebenarnya perhatian. Jadi mereka tuh merasa kayak ibu nggak punya rumah tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian sehat, kalian yang penting kalian hidup bahagia, tentram, damai, itu udah kebahagiaan buat ibu sama Romo. Jadi aku ngerasa, aku mengejar kebahagiaan yang semu tidak ada gitu. Jadi aku mulai kayak, aku mentransformasi my program sebelumnya, program bagaimana aku berusaha membahagiakan orang tahu dengan program yang baru, yaitu dari aku mampunya segimana memberikan ke mereka. Jadi aku ngedengerin dulu nih kebutuhan mereka berapa, aku membantu mereka juga merencanakan kehidupan keuangan, karena mereka memang ya udah hidup 40 tahun, 50 tahun tanpa literasi keuangan kan juga nggak tahu ya. Jadi mereka juga clueless, aku harus gimana, nabung itu gimana, mereka juga nggak tahu. Jadi aku menemani mereka kayak, Bu, kita budgeting ya, berapa uang listrik, ibu pengen nanya apa. Jadi sambil aku juga belajar keuangan untuk keluarga aku juga mendampingi mereka. Jadi aku butuh nih berarti pos-pos untuk pendidikan, pos-pos untuk self care juga ya, karena aku ngerasa hidup udah kerja kayak butuh self care lah ya. Jadi aku juga kayak gitu, ibu apa kesehatan gimana, BPJS aku sama. Jadi aku
membuat pola-pola keuangan. Aku akhirnya belajar banget financial literacy, dan thanks to social media, dan juga terima kasih para financial advisor yang selalu sering di Instagram dan juga bikin artikel. Itu bahan aku belajar banget. Nggak pelit ilmu. Nggak pelit ilmu, jadi aku tahu tuh alokasi, dan ketika dialokasikan sehat banget komunikasi aku sama orang tua aku. Mereka udah nggak perlu tuh telepon minta gitu ya, kecuali memang urgent atau hal-hal yang di luar rencana. Tapi aku jadi merasa lebih tenang sekali ketika aku bisa memasang boundaries, tapi juga aku bisa embracing them untuk kalian bisa juga kok, ibu bisa empowered bisa mengelola keuangannya sendiri juga. Tapi ini luar biasa loh Kak, dari yang awalnya kamu ignoring them menjadi kayak sit with them. Itu sebuah keputusan, proses yang mungkin nggak secepat itu gitu ya. Sebenarnya bukan ignoring ya, takut aku. Sebenarnya aku justru takut, tapi jatuhnya itu kayak menghindar ya jadinya, ya kayak karena takut nggak bisa ngebahagiain, takut nggak cukup, takut apa gitu, jadinya menghindar sih gitu. Tapi melihat kehidupan Kak Rana nih, sekarang sudah berkeluarga, sudah menjadi istri, sudah menjadi seorang ibu, bagaimana nih akhirnya menaruh skala prioritas atau membagikan atau mengkotak-kotakan siapa yang lebih dulu penting, siapa yang dalam keuangan nih, gimana Kak? Pastinya yang pertama itu yang penting adalah punya common vision sama pasangan, karena ketika udah berkeluarga ya yang ngejalanin nahkoda yang jalanin kapal ini kita berdua. Jadi aku sering banget ngobrol sama suami aku kayak what's next, apa goals kita 1 tahun ke depan. Jadi karena aku kan 4-5 tahun belakangan aku kerja di sebuah startup juga, dan aku belajar sih organisasi, managing perusahaan gitu ya, managing kantor, dan itu yang aku terapkan di rumah ya. Jadi aku juga bikin nih KPI buat aku dan pasangan. Aku lihat banget, jadi setiap berapa bulan sekali atau kita punya tracker gitu. Kita punya tracker growth, kemudian goals kita apa. Tapi yang penting sebenarnya goals dulu sih, apa sih yang aku inginkan sebagai aku Rahna Putri, apa yang dia inginkan sebagai pasangan aku, sebagai individu, bukan seorang ayah atau suami ya. Jadi dia as individual, aku sebagai individual, kita taruh dulu. Oke, yang common goals apa, kita sebagai keluarga, oh at least kita bisa liburan setahun sekali, oke kita taruh dulu di situ. Oke, buat orang tua kamu apa, orang tua aku apa. Aku mencoba kita membuat kayak oke, apa sih yang hal-hal yang kita inginkan dulu in some dream board gitu ya. Kemudian baru tuh kita tahu skala prioritas dari situ. Oh, I think kayak holiday ini penting karena ini meningkatkan kualitas aku sama anak-anak gitu. Oke, kita taruh. Berarti kita perlu ada pos ke sini ya. Kita agree. Jadi itu benar-benar kayak, tahu nggak sih kalau misalkan di kantor kan suka ada quarterly ini ya, review, dan terus habis itu campaign kita apa nih bulan depan. Nah, I also do this to my family juga. Jadi kayak kita mau apa yang kita rubah, apa yang mau kita perjuangkan. Jadi memang yang utama pastinya aku paham ketika kita goalsnya sebagai sandwich generation adalah nggak pengen memutus rantai sandwich generation, adalah pastinya proteksi. Jadi memang itu yang utama. Jadi pasti punya dana darurat. Nah setelah itu udah ada, sebenarnya yang terpenting itu adalah ya buat kehidupan sehari-hari ya, buat kebutuhan primer ya gitu kan, buat makan, minum. Baru setelahnya itu sebenarnya hitungannya sekunder. Tapi aku memasukkan pos-pos self care itu sebagai primer, kebutuhan primer. Jadi kalau biasanya self care itu di kebutuhan tersier atau sekunder, bagi aku itu primer. Jadi memang harus dialokasikan karena nggak bisa dipungkirin hidup di modern life kayak gini challenge-nya cukup besar. Ngeliat Instagram dikit kok dia udah begitu, kok gue begini aja, itu kita perlu kayak coping mechanism. Tapi yang the best that we can do itu apa? Bagi aku self care dan juga self development. Jadi aku alokasi ke situ. Benar, aku juga menaruh self care tuh dalam kayak yang mas keluar di bulan itu gitu, karena salah satu untuk merawat pernikahan kita, percaya nggak percaya, dari kita pintar merawat diri juga. Bener. Kan kebahagiaan anak-anak itu mulainya bukan anak-anak yang bahagianya ibunya menderita, justru ibunya bahagia dulu baru bisa membahagiakan anak sekeliling kita. Jadi kita nggak bisa nuang cinta dari tangki yang kosong, kitanya penuh dulu, baterai kita penuh dulu. Kalau HP aja kalau mau dipakai dicas dulu biar penuh baru bisa kita pakai kan. Nah kita juga energi kita harus full dulu. Self care itu seperti recharge ya, betul, untuk perempuan ya. Dan mungkin juga laki-laki harus menerapkan hal yang sama ya, lewat hobinya mungkin, lewat apa yang dia sukai. Bener. Gitu, karena selama ini dia sibuk akhirnya terjebak dalam figur sebagai ayah, sebagai ya, penyokong rumah tangga. Padahal kalau aku sama suami aku kita mutual, jadi kalau bisa dibilang di kartu keluarga, kepala keluarganya aku dan dia. Dua. Bukan dia doang, jadi kita bersama. Jadi kita sama ya, equal loh ya kita. Jadi ngerasa beban dia sebagai seorang laki-laki yang tumbuh di patriarchy world ya, itu juga berat loh. Seorang laki-laki itu berat loh, dia harus menanggung seluruh
beban di pundaknya. Maksudnya kayak nggak usah seluruhnya di kamu sih, kita bagi dua, gue juga kuat-kuat aja ya. Mungkin entah aku terlalu banteng atau gimana, cuman aku suka kok bekerja soalnya. Aku suka kok exploring myself to any other possibility, dan alhamdulillah menghasilkan. Aku suka, jadi kita berbagi, bisa jadi kayak tandeman tadi gitu kita ya. berbagi berbagi tandeman, beban berbagi dan akhirnya benar-benar jadi partner dalam keluarga gitu ya. Tapi kalau tadi misalkan kayak ada budget alokasi untuk self care, ada untuk holiday, ada gimana sih Kak dari 100% gaji gitu? Ada nggak sih kayak rumusannya yang sering kita lihat di sosial media gitu? Apa sebenarnya akhirnya kita ketemu pola kita sendiri? Iya, kita kan ketemu pola kita sendiri sih. Awalnya juga ngikutin yang di artikel-artikel ya, kayak kalau bisa 10% nabung, saving. Terus kayak 70%-nya apa sih buat kehidupan sehari-hari, 20%-nya 2,5% zakat. Ya kalau aku udah pasti yang awal pasti zakat. Kemudian soalnya seiring kita tumbuh, kita kan pengennya pemasukan nambah terus kan ya Ceng ya. Jadinya yang tadinya aku alokasinya 10%, alhamdulillah ketika aku juga udah 14 tahun bekerja ya, alhamdulillah jadi bisa lebih tinggi juga. Tapi aku nggak ada kata-kata saklek sih berapa percentage, cuman yang pastinya dalam pembagian pengeluaran pastikan satu memang udah pasti zakat sosial, karena we need to energi uang itu sesuatu yang mengalir dan akan kembali ke kita. Kalau kita mampet tuh kayak air nggak akan balik lagi ke kita. Jadi aku percaya kita juga memberi, jadi supaya energinya mengalir. Kemudian juga energi ke diri sendiri, jadi it's like infinity money ya, jadi ya kayak kemudian tentunya bicarakan aja sama pasangan gitu kan. Kadang-kadang sekarang dana pendidikan tinggi banget ya Bu. Cuma itu kan pilihan ya, kamu mau pilih yang paling ngoyo apa yang negeri juga sebenarnya ada ya, kok yang gratis kan sebenarnya itu udah balik lebih lagi ke pilihan hidup aja gitu. Betul. Tapi karena menjadi seorang sandwich generation gitu ya, sampai akhirnya bisa bangga, sampai akhirnya bisa berdamai dengan keadaan itu. Gimana sih Kak prosesnya? Apa sih rahasianya bisa berdamai dengan keadaan itu? Rahasianya sebenarnya tadi ya karena titik balik aku mengenal rasa cukup itu ternyata membuka jalan untuk aku mengenal Rahna Putri yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke dalam. Jadi aku merasa bersyukur malah jadi sandwich generation. Karena kalau nggak jadi sandwich generation, aku tidak bisa menggali diriku mungkin sedalam ini gitu. Di situ aku belajar banget mindfulness. Waktu itu memang aku belajar yoga, meditasi. Di situ ngerasain banget ketika pikiran kita lebih tenang itu semuanya memang terlihat lebih jelas gitu. So I can see pattern kayak lebih menjadi netral ya. Menjadi netral itu ternyata sulit loh. Dan jadi ketika aku netral, aku tuh jadi tahu, oh kemarin itu aku emosi banget ya. Padahal benar-benar bisa lo nggak emosi gitu. Oh kemarin tuh aku seneng banget karena aku kemarin dapat kerjaan ini. Oh kerjaan itu ternyata fulfilling ya buat aku. Oh itu tuh pekerjaan-pekerjaan yang bikin aku lebih hidup. Jadi aku mulai mengenal pola-pola yang apa yang aku suka dan apa yang aku tidak suka. Dan hidup itu sebenarnya kayak gitu. Jadi perjalanan aku menjadi sandwich generation adalah perjalanan aku mengenal jati diri Rahna lebih dalam. Aku jadi semakin tajam untuk tahu apa yang aku sukai, dan aku semakin tajam juga untuk mengetahui yang tidak aku sukai. Salah satunya adalah ketika orang tua aku merasa kayak dikit-dikit kayak ketidakjelasan finansial, bagi aku nggak suka. Berarti aku butuh security gitu. Aku secure, aku butuh secure money personality, aku ternyata secure man gitu. Jadi aku mulai mengenali identitas Rahna Putri yang Rahna Putri begini, dan it's okay gitu. Dan kayaknya itu yang sampai sekarang aku jadi semakin penasaran sama Rahna Putri gitu, kayak apalagi habis ini. Jadi ketika ada challenge baru, justru itu tuh aku sekarang lihatnya kayak oke, Tuhan ini mau nunjukin Rahna Putri yang gimana lagi. Apalagi nih yang dari aku yang aku belum ketahui, yang akhirnya nanti ya tolong kasih tahu aku jalan, mudah-mudahan aku bisa melewati ini dengan lebih baik. Kurang lebih gitu sih. Jadi I really love being myself now, karena aku dan itu jatuhnya jadi pede mungkin ya. Mungkin orang-orang kalau di Instagram, Kak Rahna ajarin dong jadi pede gimana. Aku bingung karena kayak you need to know yourself gitu, and then being nyaman sama berkenalanlah ke dalam diri. Di dalamnya tuh bukan cuma yang bagus-bagus ya, I'm embracing all my ups and downs. Aduh maaf ya bahasa aku kayak jaksel-jaksel gini ya. Ini karena saya kerjanya sama orang luar, padahal bahasa Inggris saya tidak bagus-bagus amat. Jadi aku sering banget nunjukin masa rapuh-rapuh aku ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang followers aku ya, aku nggak sempurna kok. Gigi aku aja banyak yang gopel-gopel, jerawatan, but that's kayak I'm
embracing aku seapa adanya aku, dan aku tahu ini tuh kondisi yang sebenarnya aku gak apa-apa, aku memang lagi jerawatan, aku memang sekarang lagi susah nih jadi sandwich generation, but I have options kok, aku punya opsi-opsi dan untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau aku mau, Tuhan dikasih jalan. Karena sebenarnya petunjuk-petunjuk itu udah ada di sekeliling kita, cuman kita yang kayak aware nggak ya? Oh, lihat nggak nih ada tanda ini? Oh, lihat, ayo ke situ kayak gitu. Exactly. Berani melihat ke dalam diri dan mengetahui bahwa starting point tiap orang berbeda. Kita mulai dari titik yang berbeda. Jadi dan bukan kompetisi juga. Jadi walaupun titik kamu di mana kayak nggak ada garis finishnya gitu. Betul. Itu dia. Dan last question. Oke. Kalau Rahna Putri yang sekarang bisa melihat kehidupan Rahna Putri yang dulu di saat benar-benar yang lowest low, apa yang mau Rahna Putri sampaikan ke Rahna Putri yang saat itu? Bentar, bayangin dulu nih waktu itu. I just can say mungkin kalau aku ada pintu Doraemon gitu ya, laci Doraemon, I can say kayak I'm really proud of you, dan whatever you choose, bahasa Indonesia deh, nanti tolong diedit ya. Aku bangga sama kamu, dan apapun yang kamu pilih, aku percaya selalu sama pilihan kamu, karena kamu pasti mengusahakan yang terbaik. Dan ketika misalkan pun gagal, aku tahu kamu akan bangkit lagi. So, I'm proud of you. I'm waiting you in a lighter dimension gitu. Thank you so much ya Rahna untuk obrolannya yang luar biasa hangat, menginspirasi kita semua. Dan buat teman-teman yang masih pengen terus menikmati konten-konten Connect with Her, pastikan jangan lupa untuk follow account social media kita dan juga sign up di website kita. Thank you so much for watching. Bye.